Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Para investor yang saya hormati, berikut ini saya di sini akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis, yaitu pengajuan pendanaan murabahah PT Bekam Syariah Sehati kepada Bank Syariah Indonesia. Pertama, ada pendahuluan dan latar belakang. Proposal singkat ini dibuat adalah untuk menjalin kemitraan antara PT Bekam Syariah Sehati dengan Bank Syariah Indonesia, yang mana keuntungan atau margin akad jual beli yang telah disepakati di awal. Selanjutnya adalah siapa Bekam Syariah Sehati. PT Bekam Syariah Sehati ini adalah suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang pengobatan tradisional yang biasa juga disebut tib atau hijamah, yaitu pengobatan tradisional pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Bekam Syariah Sehati ini bergerak pada bidang pengobatan tradisional yang mana merupakan sebuah terapi atau biasa disebut dengan hijamah. Selanjutnya, potensi pertumbuhan. Bekam Syariah Sehati mencatat bahwa terus terjadi kenaikan 3 tahun terakhir, yang mana telah banyak konsumen tetap atau pelanggan tetap terhadap Bekam Syariah Sehati ini. Memahami akad murabahah. Pertama, yaitu definisi akad murabahah. Akad murabahah adalah kemitraan atau akad jual beli yang mana sohibul mal atau pemilik modal itu menyediakan barang, kemudian mubai atau pembeli itu membayar barang tersebut kepada pihak pemilik modal atau penyedia barang dengan cicilan, kemudian dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati di awal. Selanjutnya ada prinsip, kemudian peran BSI serta landasan hukum. Prinsip jual beli ini atau prinsip akad murabahah ini berlandaskan pada transparan, kemudian tanpa maisir dan tanpa riba pastinya. Selanjutnya ada peran BSI. Di sini peran BSI atau Bank Syariah Indonesia adalah untuk menyalurkan barang tersebut dan juga untuk pemantauan atau pengauditan debit yang masuk. Selanjutnya ada landasan hukumnya, yaitu landasan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan panduan OJK terkait pembiayaan syariah. Selanjutnya yaitu mengapa kami layak untuk didanai. Ya, bisa para investor lihat di depan, ini adalah diagram pertumbuhan yang mana pada tahun 2023 pemasukan kami dalam 1 tahun sudah mencapai sekitar 75 juta. Kemudian pada tahun 2004 naik sekitar 115 juta dan pertumbuhannya pada tahun 2025 itu 150 juta. Yang mana diagram 3 tahun ini yaitu pertumbuhannya rata-rata 32% per tahun. Yang mana berarti PT Bekam Syariah Sehati ini selalu naik tarafnya pada setiap tahunnya. Kemudian relationship bisnis terbukti di sektor kesehatan alternatif, yang mana Bekam Syariah Sehati ini banyak orang yang mendatanginya karena pengobatan alternatif selain pengobatan kimia. Selanjutnya, mengapa kami mengajukan pendanaan murabahah kepada Bank Syariah Indonesia? Yang pertama yaitu terkait akad murabahah, yaitu transparansi penuh atas harga atau margin keuntungan yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia yang sudah disepakati di awal, sehingga kami tidak ragu untuk pengajuan dana murabahah ini karena tidak ada istilahnya kenaikan dana atau ketika terjadi tunggakan terjadi hukuman atau lain sebagainya. Kemudian cicilan tetap. Dengan adanya tadi nilai margin yang sudah ditetapkan di awal, maka sudah pasti cicilannya terjadi terstruktur, sehingga kami dapat mengatur keuangan Bekam Syariah Sehati untuk mencicilnya secara per bulan dan rutin. Selanjutnya adalah keadilan bagi hasil, yang mana skema yang adil bagi hasil dari Bank Syariah Indonesia mungkin dimanipulasi
sehingga kami yakin bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki keadilan saat mengambil margin keuntungan. Selanjutnya, kebutuhan pendanaan PT Bekam Syariah Sehati adalah untuk pembelian alat. Di antaranya ada alat sterilisasi medis, yang kedua ada meja bekam ergonomis, dan yang ketiga ada perangkat diagnosis kesehatan. Untuk rincian pendanaan dan keuntungan bagi investor, yang pertama tadi yaitu meja bekam ergonomis, yaitu perkiraan kami membutuhkan 3 unit dan totalnya 30 juta. Kemudian kedua, kami membutuhkan perangkat diagnosis kesehatan, itu membutuhkan 1 set full yaitu sekitar 40 juta. Kemudian alat sterilisasi medis kami membutuhkan 5 perangkat dan dengan total jumlah 30 juta. Sehingga keuntungan bagi investor adalah total seluruh rincian pendanaan dikalikan dengan 10%. Jadi keuntungan setelah dijumlahkan pendanaan yang kami butuhkan 100 juta dikali dengan 10%, jadi 110 juta. Jadi keuntungan yang diambil atau terima oleh investor adalah sebesar 10 juta. Kemudian target pelunasannya adalah dalam 24 bulan, yaitu untuk mencapai peningkatan omset dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu kesimpulan, PT Bekam Syariah Sehati mengajukan pendanaan murabahah sebagai bentuk modal yang sesuai syariat, sehingga ekspansi PT Bekam Syariah Sehati selaras dengan ajaran Islam. Kemudian kami juga berharap semoga para investor berkenan untuk mendanai kami. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di pohon jati. Jika ada salah dalam berbicara dan berbagi, mohon maaf setulus hati. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.